kabarnya hari ini? Puji Tuhan Puji Tuhan, luar biasa. biasa. Yes, yes, yes. Ya, Ibu Guru Ina, Ibu Guru Seva, dan juga Kakak Angel senang sekali bisa berjumpa kembali bersama anak-anak sekolah minggu. Ya, anak-anak, kita sudah memasuki tahun 2021. Kita sangat bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan begitu baik di sepanjang kehidupan kita. Karena kita sudah memasuki tahun yang baru, berarti kita juga harus memiliki semangat yang baru untuk memuji nama Tuhan. Ya, semua berdiri, kita menyanyi, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Anak-anakku, saat ini kita akan masuk dalam fotum dan salam. Mari kita. Tuhan bersama kita dan pasti Amin. salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah saat ini. Salam bagimu juga. Ya, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak sekolah minggu, di sepanjang kehidupan kita, baik disengaja ataupun tidak kita sengaja, seringkali kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita berkelahi dengan saudara kita membantah orang tua kita. Mari dengan penuh kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Sambil kita menyanyikan, meski tak layak diriku. Kepada kita yang telah mengakui dosa dan kesalahan kita, mari kita dengarkan berita anugerah dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terdapat dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-7. Kalimat yang tercetak keluar, Ibu Guru Ina akan membacakan, dan kalimat yang tercetak ke dalam, Ibu Guru Seva dan anak-anak sekolah minggu akan membacakan.
Mazmur 147 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, Kebijaksanaannya tak terhingga, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan bernyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita menyanyi Alkitab. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah anak-anak sekolah minggu-Mu, kiranya kami bisa mendengarkan dengan baik. Kami juga berdoa buat Ibu Guru Seva, kiranya ia dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Halo anak-anakku, semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Saat ini Ibu Guru Seva akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita bahwa Maria sudah melahirkan seorang bayi. Hari berganti dan bayi ini akhirnya genap 8 hari. Dia genap 8 hari dan tiba bayi ini akan disunat. Setiap bayi laki-laki dari orang Israel menurut hukum Tuhan, dia harus disunat dan diberikan nama. Bayi dari Ibu Maria akan diberikan nama Yesus, seperti yang sudah disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Ibu Maria ketika dia masih mengandung. Akhirnya bayi Yesus itu disunat pada hari itu juga. Dan akan tiba saatnya dia akan dibawa ke kota Yerusalem. Setelah 40 hari kemudian, bayi Yesus dibawa ke kota Yerusalem oleh orang tuanya dari Bethlehem. Mereka pergi ke kota Yerusalem, kota yang sangat besar, kota yang banyak raja-raja besar yang ada di sana. Dan ketika dia tiba di sana, ternyata tidak ada yang menyadari bahwa bayi yang digendong oleh Ibu Maria ternyata adalah seorang raja yang sangat besar dan akan menjadi penyelamat. Tibalah dia ke Bait Allah, dan di Bait Allah orang tua Yesus yaitu Bapak Yusuf dan Ibu Maria memberikan sepasang burung merpati dan menyerahkan Yesus ke Bait Allah untuk diberkati oleh imam. Dan ternyata imam di sana pun tidak mengenal bahwa bayi yang di depannya, bayi Yesus ini adalah penyelamat mereka, adalah Mesias. Setelah dilakukan pemberkatan, ternyata datang seorang bapak tua. Bapak tua ini lari dan dia sangat bergembira dan bersukacita. Kenapa? Karena satu hal yang dia rindukan dalam kehidupannya,
yaitu menjumpai bayi yang akan menyelamatkan bangsanya, yaitu bayi Yesus. Melihat bayi Yesus, dia sangat senang dan dia meminta dengan hormat untuk menimang bayi Yesus pada Ibu Maria. Ketika dia menimangnya, dia mengatakan, "Ya Allah, hatiku sangat bergembira dan aku siap jika hari ini, saat ini juga aku dipanggil." Mengapa terjadi hal seperti itu? Karena sebelum dia menemui bayi Yesus ini, dia sudah disampaikan kepada Allah bahwa dia akan mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan bayi Yesus yang akan menyelamatkan bangsanya. Dan ternyata di situ juga ada seorang perempuan atau janda yang berumur 84 tahun yang tinggal di dalam bait Allah. Kan dia ingin hidup berdekatan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan bayi Yesus, dia sangat bahagia. Dan sampai-sampai dia keluar dari bait Allah dan dia menyampaikan kabar gembira itu kepada orang-orang yang ada di luar bait Allah, kepada kenalannya, orang-orang terdekatnya, pada semua orang. Bahwa dia sangat bergembira telah berjumpa dengan bayi yang akan menjadi Mesias, yang akan menyelamatkan manusia. Adik-adik ingat tidak siapa nama bapak dan ibu tadi? Bapak tadi bernama Bapak Simeon dan ibu tadi, ibu janda tadi bernama Ibu Hana. Setelah bayi Yesus dibawa ke bait Allah, dia pulang dan di sana dia tumbuh dari hari ke hari, dia menjadi tambah besar. Tapi bukan hanya dari fisiknya, bertambah usianya, bertumbuh, tapi dia juga tumbuh dengan hikmat yang dari Tuhan. Karena bayi Yesus ini sejak dini, sejak kecil sudah diajarkan hukum-hukum Tuhan oleh orang tuanya. Dan dia mau menerima Bapa, mematuhi Bapa, melakukan hal-hal yang berkenan kepada kehendak Bapa. Ya, anak-anakku, ketika kita melihat penyerahan bayi Yesus di bait Allah, kita harus mengetahui bahwa itu sebagai tanda bahwa kita menjadi warga kerajaan Allah. Artinya kita harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, berhikmat. Dan itu yang dilakukan oleh bayi Yesus hingga dia bertumbuh menjadi dewasa. Seperti kita, ketika kita datang beribadah di dalam sekolah minggu, artinya kita menyerahkan diri kita kepada Bapa di sorga. Dan kita harus menyadari hal itu, supaya kita anak-anak sekolah minggu bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Bapa. Seperti bayi Yesus yang bukan hanya bertambah fisiknya, tapi juga bertambah hikmatnya di dalam Tuhan. Demikian cerita Ibu Guru pada hari ini yang memiliki pokok cerita yaitu semakin bertambah besar, semakin bertambah hikmat. Hari ini kita akan membaca dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Di situ diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya apa yang kita dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita diingatkan dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-7. Yang berbunyi demikian. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Amin. Mengiringi persembahan kita pada hari ini, mari kita menyanyi dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Anak-anakku, saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami waktu, bahkan kesempatan untuk bersama-sama beribadah meskipun secara virtual. Tuhan tidak mengurangi sukacita kami untuk datang memuji dan muliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menyerahkan hidup kami kepadamu, agar kami dapat bertumbuh dari hari ke hari menjadi pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat di dalam nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami berikan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar dapat berguna dalam pelebaran firman-Mu, dalam pelayanan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang hari ini belum sempat ibadah virtual atau yang dalam ibadah virtual sedang dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan. Yang malas Tuhan, Engkau sadarkan ia supaya ibadah selanjutnya dia bisa mengikuti ibadah di waktu hari Minggu. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap orang tua, anak-anak-Mu, bahkan orang tua kami sendiri Tuhan. Engkau kasihi mereka, Engkau berkati mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, dalam mendidik, dalam menjaga, dalam merawat anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu dalam pendidikan mereka masing-masing, yang menjadi harapan bahkan cita-cita mereka. Tuhan bantu mereka, Tuhan tolong mereka, sehingga dalam mereka bersekolah, mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga ia dapat mencapai apa yang dia harapkan. Tuhan, kami juga berdoa buat para bapak, bahkan ibu guru. Tuhan berkati dalam aktivitas pelayanan mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa buat para pelayan-Mu, bahkan tim multimedia yang telah melayankan setiap perekaman ibadah sekolah minggu. Engkau berkati mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam kesiaran mereka. Ya Tuhan, permohonan kami, doa kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami, bahkan orang-orang yang dalam pemerintahan, agar mereka dapat melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, apa yang menjadi program kerja mereka dengan benar. Bahkan kami semua Tuhan yang ada di dalamnya. Jaga kami, jaga negara kami Tuhan. Ini permohonan kami, seperti doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari semuanya berdiri.
Dengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini, tahun 2021, mari kita senantiasa mengikut Tuhan Yesus untuk senantiasa melakukan perintahnya. Mari kita menyanyi, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya anak-anakku, masih tetap berdiri. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Silakan duduk kembali. Ingat untuk senantiasa menjaga kesehatannya. Rajin mencuci tangan, rajin memakai masker jika bepergian, dan juga menjaga jarak. Dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.